Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh ya. Jadi di sini ceritanya kita memiliki suatu slab, itu suatu lapisan teflon ya, yang diletakkan pada eh, X ya, itu di sumbu X ya, untuk diantara 0 dan A ya. Nah ini adalah sumbu X. Nah berarti kalau gitu ini adalah si teflon ya. Teflon ini merupakan suatu material ya teman-teman ya. Sebentar saya ganti warnanya. Nah ini kira-kira bentuknya begini. Jadi materialnya ada di sini. Oke, ini dia teflonnya. Teflon. Oke. Kemudian kita mengasumsikan bahwa daerah di antara X kurang dari 0. Nah berarti yang bagian ini ya. X kurang dari 0. Kemudian daerah X lebih besar pada A ya. Itu merupakan daerah di mana free space ya, artinya ini ruang bebas, artinya tidak ada tidak ada muatan di sini ya, maksudnya seperti itu. Nah kemudian di luar teflon ada medan listrik uniform, artinya dia seragam dengan nilai E out sama dengan E0 AX. Nah gitu ya, jadi ini ada medan listrik di luar yang arahnya begini, E out ya sama dengan E0 AX volt per meter. Berarti dia searah dengan sumbu X ya, karena AX topi. Yang merah adalah medannya. Nah, kita diminta untuk menentukan berapakah nilai D, E, dan P di sembarang tempat. Sembarang tempat ini kita bisa bedakan menjadi dua ya dari sistem kita, yaitu daerah untuk yang ini dan daerah untuk di luar ini. Nah, ini untuk daerah yang luar ya, atau out. Luar ya, atau out. E out-nya kita bisa hitungkan ya. E out sama dengan E kali dengan AX ya. Besarnya adalah ini. E0 AX topi ya. Vektor. Kemudian D ya, electric flux density. Di bagian luar epsilon 0 dikalikan dengan E out ya. Berarti epsilon 0 E0 AX topi. Oke. Kemudian untuk momen dipol ya, atau polarisasinya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena di luar daerah 0 dan A ya, di antara ini, di luar ini, itu yang di bagian dalam teflon ini itu tidak ada material dielektrik ya, sehingga nilai P-nya sama dengan 0. Nah kemudian untuk di teflon sendiri ya, ini di dalam epsilon R itu artinya permitivitas relatif ya. Ini kita bisa lihat ini dari nilai teflon ya. Ini kita harus lihat dari referensi. Nilainya adalah 2,1 sehingga suseptibilitasnya adalah dari sini ya. Ini kita bisa hitung suseptibilitas sama dengan epsilon R min 1 ya. Berarti ini kita kurangkan, dapatnya nilainya 1,1. Kemudian D inside teflon electric flux density ya, sama dengan ini ya. Epsilon kalikan dengan E, atau bisa juga epsilon 0 kalikan dengan epsilon R kali dengan E ya. Nah ini jawabannya di sini. Kemudian P-nya, P inside teflon sama dengan ini ya, 1,1 epsilon 0. 1,1 adalah ini ya, epsilon R ya. Jadi ini adalah epsilon R kali epsilon 0 kali dengan E inside-nya. Nah di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa belum ada hubungan ya terkait dengan bidang batas. Nah maksudnya bidang batas itu mana? Ini adalah yang warna kuning, itu kan adalah material teflon yang mengandung dielektrik. Sementara yang di luar ini adalah daerah yang tidak mengandung dielektrik. Nah, di sini yang disebut sebagai bidang batas. Nanti kita akan lihat selanjutnya bagaimana ekspresi dari besaran-besaran ini ketika di bidang batas. Oke ya, ini kita akan diskusikan di section yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai boundary condition atau kondisi batas untuk material dielektrik yang sempurna. Nah, misalkan di sini kita anggap ya ada bidang antara dua dielektrik yang memiliki permitivitas epsilon 1 dan epsilon 2. Nah, sebagai informasi
karakterisasi dari suatu material dielektrik itu dilihat dari nilai epsilonnya ya. Epsilon 1 dan epsilon 2. Nah, ini ceritanya ini yang garis melengkung ini adalah bidang batasnya ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah bahan dielektrik 1, yang ini adalah bahan dielektrik 2. Nah, kita kemudian di antara pada dua dielektrik ini itu diberikan medan listrik, teman-teman, yang kita sebut sebagai E ya. Arahnya sembarang. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana sih ekspresi dari komponen tangensial ya untuk kedua bidang dielektrik ini ya. Oke ya, di sini kita akan mengevaluasi komponen tangensial dalam loop tertutup ya pada yang ini, bagian sini ya. Untuk delta W itu, jadi ceritanya gini teman-teman, kita mau mengevaluasi. Nah, caranya gimana? Kita bikin aja suatu lintasan tertutup ya. Ini adalah lintasan tertutupnya. Ini panjangnya namanya delta W, yang ini panjangnya adalah delta H gitu ya. Nah, kita akan melihat untuk kasus di mana delta W sangat kecil sekali dan delta H lebih sangat kecil sekali ya. Ini kurang darinya 2 kali, ini 3 kali, ini sangat kecil daripada ini. Tapi dua-duanya sangat kecil sekali. Nah, kita mengevaluasi medan listrik ya sepanjang L. L itu adalah lintasan ya. Nah, kalau kita mengintegrasi suatu lintasan tertutup, itu nilai integralnya akan sama dengan 0. Ya. Ini tertutup ya, maksudnya kotak ini. Nah, kok bisa? Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kalau saya bagi teman-teman ya, ini kan ada bagian A misalkan ya, ini bagian B, bagian C, bagian D. Nah, di sini kan bisa sebenarnya kita tulis begini, integral tertutup untuk bagian A ya, E.dl gitu ya. Plus integral tertutup E.dl, ini yang bagian B, plus integral tertutup untuk yang bagian C ya, E.dl gitu ya, plus integral tertutup bagian D ya, bagian yang sini, ini arahnya ke sini panahnya, ini panahnya ke sini ya, E gitu ya, dot dl gitu ya, sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat ini kan kita punya perkalian dot ya di sini ya. Kalau misalkan A dot B itu kan sama dengan besarnya A kali besarnya B kali dengan cos ya, cos theta. Nah, sekarang teman-teman lihat untuk bagian yang ini, bagian yang B sama D. Yang bagian B sama bagian D. Nah, bagian B sama bagian D ini itu antara E ya, E tangen dengan ini kan E-nya arahnya ke sana. Sementara ini lintasannya arahnya ke sini sehingga sudutnya 90 derajat. Jadi ini kan ada cos ya. Cos 90 derajat ya yang dari sini teman-teman. Ini juga cos 90 derajat. Nah, cos 90 kan sama dengan 0 ya. Sehingga ini jadi habis, ini juga jadi habis. Maka ekspresinya menjadi integral tertutup untuk lintasan A ya, E.dl gitu ya, plus yang integral tertutup bagian C, E.dl gitu ya, sama dengan 0. Nah, berapa besarnya E yang arah tangan ini? Ya, itu adalah nilainya E tangan ya. Sebentar, ini jadi E ya, tan 1 gitu ya. DL itu kan potongan kecil ya, potongan kecil di sini. Jadi kalau kita integrasi dari sini ke sini, ya dapatnya adalah delta W ya. Delta W. Nah, ini arah ke sana positif, arah ke sini berarti negatif ya, arah dari DL-nya. Jadi adalah E tan 2 kali delta W. Nah, minus ini dari delta W-nya ya, sama dengan 0. Nah, di sini delta W sama-sama bisa kita coret ya, sama dengan 1. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan E tangen 1 sama dengan E tangen 2. Artinya komponen medan listrik ya untuk arah tangensial ya, bagian 1 dan bagian 2 itu sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kan E tangen 1 sama dengan E tangen 2. E sendiri kan sama dengan D tangen 1 per epsilon 1 gitu ya. Jadi ini dibuat aja. Maka kita buat ini sama dengan ini. Nah, didapatnya yang bagian bawah ini. Ya. Ini electric flux density-nya.
Nah, kemudian kita lanjut lagi bahwa pada kondisi batas, eee, untuk komponen normal itu didapat dengan mengaplikasikan, hukum Gauss ya pada, silinder kecil yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi coba saya lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman gambarnya ya. Jadi yang ini ya, kita membuat suatu silinder kecil ya. Nah, ini adalah permukaan Gauss. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini kan yang bagian sini udah kita nggak hitung ya teman-teman. Ini bagian ini nggak hitung. Jadi kita lihat permukaan bagian atas sama permukaan bagian bawah. Nah, permukaan bagian atas ini flux yang menembus adalah dN1 ya. Maka fluxnya itu adalah dN1 dikalikan delta S. Itu yang bagian atas ini ya. Nah, kemudian dikurangi dengan dN2 ya, itu yang bagian bawah. Ini electric flux density dikalikan dengan delta S. Cuman permukaan ini kan arahnya ke bawah ya. Kita ambil tanda negatif, makanya di sini jadi negatif ya. Sama dengan delta Q gitu ya. Sama dengan rho S kali dengan ds. Ini ekspresi dari hukum Gauss. Nah, maka di sini kita bisa coret nilai dari S-nya ya, sehingga didapatkan dN1 min dN2 sama dengan rho S. Jadi maksudnya ini adalah electric flux density ya, untuk yang bagian normal 1 minus electric flux density untuk normal pada dielektrik 2 ya, atau bagian 2 itu sama dengan kerapatan muatan di permukaan. Nah, di sini ada catatan teman-teman bahwa rho S atau kerapatan permukaan ya, kerapatan muatan di permukaan itu tidak dapat bukan merupakan suatu muatan permukaan yang terikat. Ya, karena polarisasi sudah terjadi ataupun dihitung ya pada konstanta dielektrik ya untuk material yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian rho S juga tidak bisa menjadi muatan permukaan yang bebas ya. Kerapatan permukaan yang bebas juga untuk ya no free charge. Jadi muatan bebas yang ada pada dielektrik yang sempurna. Kemudian yang ketiga, rho S itu hanya ada jika pada kasus khusus di mana diterangkan pada soal gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada kasus khusus ya, kasus khusus di sini kita dapat mengasumsikan bahwa rho S-nya itu sama dengan 0 ya di bidang batas. Sehingga tadi kan persamaannya begini ya, dN1 min dN2 sama dengan rho S. Gitu ya. Tadi ya, dN1 minus dN2 sama dengan rho S. Nah, kalau kita ambil rho S-nya sama dengan 0, maka dN1 akan sama dengan dN2 ya, itu yang ini. Nah, di sini kita lihat ternyata komponen normal dari electric flux density pada bidang batas itu dia continuous, artinya dia berlanjut. Sehingga di sini bisa kita nyatakan ya. Maka di sini masing-masing dari dN1 itu kan sama dengan epsilon 1 ya, N1, sementara dN2 sama dengan epsilon 2 dikalikan dengan N2. Nah, di sini kita bisa buat sama dengan, makanya kita dapat seperti begini. Oke. Nah, sekarang kalau kita kombinasikan teman-teman bagian normal dan bagian tangensial ya. Maka ini kan dN1. Nah, misalkan kita ambil ini dN1. dN1 itu kan sama dengan D ya, D1 cos theta. Atau kalau bingung begini teman-teman. Ini kan ada D ya, D. Nah, ini kan yang bagian dN1 gitu ya. Kita ambil cos theta 1 sama dengan cos itu kan sami ya, samping. Sampingnya adalah D tangen ya. Nah, ini kan sudutnya di sini ya. Cos itu kan demi sami, samping miring. Sampingnya adalah dN1 dibagi dengan miring. Miringnya adalah D1. Maka di sini kita bisa tulis ya dN1 sama dengan D1 cos theta 1. Itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga dengan cara yang sama ya. Ini kita punya sudut ya. Cos theta 2 gitu ya. Sama dengan sami, sampingnya adalah ini.
dN2 dibagi dengan miringnya. Miringnya adalah D2. Maka dN2 sama dengan D2 cos theta 2. Nah, ini dia ya.